Kau pikir anak jenderal cocok dinikahi lelaki miskin sepertimu? Dasar tidak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya pria lusuh yang berani datang melamar anak seorang jenderal polisi? Apakah dia hanya pria gila? Sebelum kita mulai, kalian dari mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe dan like, supaya dilunaskan hutangnya, dan dilancarkan rezekinya. Senja mulai turun saat sebuah pesta ulang tahun yang megah digelar di halaman belakang rumah dinas Jenderal Arman. Acara itu penuh dengan para tamu penting, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, hingga selebriti. Musik orkestra mengalun pelan. Lampu gantung kristal berjuntai dari tenda besar yang dipasang di tengah lapangan. Dan pelayan-pelayan berdasi hitam lalu lalang membawa nampan berisi wine dan kanape mahal. Di tengah kemewahan itu, seseorang mencuri perhatian bukan karena kemegahan, melainkan karena sebaliknya. Seorang pria muda, dengan pakaian kusam dan wajah berdebu, tampak berjalan pelan melewati gerbang depan. Tanpa diundang, dia mengenakan jaket lusuh berwarna coklat, yang ujung lengannya robek. Sepatunya sudah tak berbentuk, dan rambutnya acak-acakan. Semua mata langsung memandanginya, dengan jijik dan curiga. Beberapa tamu bahkan tertawa sinis. Siapa itu? Pengemis nyasar, bisik salah satu ibu pejabat sambil menutup mulutnya dengan kipas bergagan emas. Namun pria itu tak gentar. Ia melangkah dengan tenang ke arah tuan rumah Jenderal Arman. Sang jenderal berdiri di tengah-tengah kerumunan para tamu, mengenakan seragam lengkap dengan pangkat bintang 3 yang berkilau. "Apa kau nyasar?" tanya sang jenderal sambil menaikkan alis lalu menyipitkan mata. "Kalau kau minta sumbangan, datanglah besok pagi ke kantor, bukan saat pestaku." Pria itu hanya tersenyum. "Maaf Pak, saya bukan mengemis, saya datang dengan maksud baik." Jenderal Arman mendengus. "Apa maksud baik? Apa kau tahu ini acara apa?" Pria itu mengangguk pelan. "Ulang tahun Laras, putri Anda." Seketika suasana berubah hening. Nama Laras disebut. Semua mata menatap pria lusuh itu dengan tatapan kian tajam, seolah ingin mengusirnya dari bumi. "Aku datang untuk melamar dia," lanjutnya tenang. Suasana meledak. Beberapa tamu tertawa terbahak-bahak. Ibu-ibu perwakilan menatap ke sekeliling seolah ingin memastikan mereka tidak sedang syuting acara reality show. Bahkan Lara sendiri yang saat itu berdiri beberapa langkah dari sang ayah, langsung membelalak tak percaya. "Apa?" Suara Jenderal Arman menggema seperti letusan granat. "Kau melamar anakku, anak seorang jenderal polisi." Dengan tampang dan baju seperti itu, pria itu tetap tenang. Tak satu emosi terpancar dari wajahnya. "Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi saya mencintai Laras dan saya hanya ingin menunjukkan ketulusan saya sebelum segalanya jadi terlambat." Laras melangkah maju. "Tunggu kamu. Siapa namamu?" "Andra," jawabnya pelan. Wajah Laras tampak bingung. Ia tak pernah mengenal pria ini sebelumnya. Tapi ada sesuatu di tatapan mata Andra yang membuatnya enggan mengusirnya begitu saja. Namun, Jenderal Arman tak memiliki kesabaran. Ia melangkah maju dan menarik kerah Andra. "Keluar dari sini sekarang juga, sebelum aku suruh ajudanku menggiringmu ke pos polisi. Anak buahku tak segan menyeretmu, kalau kau macam-macam." Andra menatapnya. Sekilas ada kilatan kecewa di mata pria itu. Tapi ia hanya menunduk. "Baik Pak, saya tidak berniat membuat keributan. Maaf jika kedatangan saya tidak sopan." Ia pun berbalik perlahan, berjalan keluar dari pesta, diiringi tatapan menghina dan tawa para tamu yang belum puas memperolok. Namun sebelum langkahnya menghilang dari pelataran rumah itu, ia sempat berbalik sekali lagi. Dan di balik senyum tipisnya yang terpaksa, ia berbisik lirih hanya untuk dirinya sendiri. "Semoga kalian masih tertawa saat kebenaran datang menyapa." Hari sudah larut ketika Andra melangkah keluar dari kawasan rumah dinas sang jenderal. Lampu jalan menyala temaram, menyoroti wajahnya yang tenang, namun penuh luka batin.
Ia berhenti sejenak di pinggir trotoar, menghela napas panjang, lalu menatap langit yang mulai berawan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat muncul dari layar kecil itu. Semua sudah siap, Pak. Tinggal menunggu aba-aba Anda. Yusuf, Direktur Eksekutif Utama. Andra mengetik pelan. Besok saya ingin semua mata terbuka. Ia kemudian melangkah ke arah mobil tua berwarna hitam, yang terparkir agak jauh dari keramaian. Namun begitu pintu dibuka, tampaklah interior mobil yang tak sesuai dengan penampilannya. Dalam mobil itu, terdapat laptop tipis, jam tangan mewah di dashboard, dan koper kecil dengan logo perusahaan teknologi terkenal. Di balik baju lusuh itu, Andra adalah seseorang yang tak biasa. Ia adalah CEO muda dari Indotech Global Energy, salah satu perusahaan teknologi dan energi ramah lingkungan terbesar di Asia Tenggara. Namun semua identitas itu, ia tanggalkan sementara, demi menjalankan misi pribadi. Sebuah penyamaran untuk menilai dunia dari sisi yang lebih jujur, dan untuk menemukan siapa yang benar-benar menilainya sebagai manusia, bukan dari harta. Namun malam ini egonya tak bisa sepenuhnya tak terluka. Ia membuka dompet kecil di sakunya. Di dalamnya ada satu foto lama. Seorang wanita muda tersenyum manis di bangku kuliah Laras. Foto itu sudah usang, ujungnya melipat. Tapi bagi Andra, itu adalah satu dari sedikit hal yang masih menyambungkannya dengan masa lalu. Laras cinta masa kuliahnya. Dulu mereka sempat dekat, tapi saat itu Andra hanya magang di laboratorium kampus. Ia tak pernah punya cukup keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, karena tahu siapa Laras, anak jenderal polisi yang penuh disiplin, dibesarkan dalam lingkaran eksklusif dan pergaulan elit. Setelah lulus, mereka tak pernah lagi bertemu. Dimulai dari proyek-proyek kecil, hingga akhirnya menembus pasar internasional. Namanya dikenal di kalangan investor, tapi tetap asing di kalangan sosialita. Maka datang ke pesta ulang tahun Laras adalah keputusan yang penuh pertaruhan. Ia tahu kemungkinan ditolak besar, tapi ia ingin mencobanya dengan cara yang berbeda. Tanpa membawa nama besar, tanpa harta, tanpa kemewahan. Ia hanya ingin tahu apakah Laras akan tetap mengenali kebaikan dalam dirinya. Sementara itu, di rumah dinas Jenderal Arman, suasana masih ramai. Meski pesta mulai mereda, para tamu mulai pulang satu persatu. Tapi Laras masih berdiri di taman belakang sendirian. Pikirannya masih tertuju pada pria bernama Andra tadi. Entah kenapa, ada sesuatu yang mengusik nuraninya. Tatapan mata pria itu bukan tatapan orang gila atau pengemis. Tatapan itu jujur, tenang, dan dalam. Aku seperti pernah melihat dia, gumam Laras. Ia membuka ponselnya, mencoba mencari nama Andra di kontak lama, di media sosial, bahkan di arsip foto kuliah. Dan betul saja, ia menemukan satu foto kelompok praktikum yang diambil bertahun-tahun lalu. Di ujung kiri barisan berdiri seorang pria berkemeja biru muda, tersenyum canggung. Andra Laras membeku. Rasa bersalah menyergap hatinya. Dia teman kuliahku. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dulu ada pria pemalu yang selalu membantu kelompoknya saat eksperimen. Bahkan sering menolong diam-diam, tanpa mengharap imbalan. Tapi tak pernah bicara banyak. Tak pernah menyatakan perasaan. Apakah itu Andra? Ya Tuhan, jangan bilang itu dia. Bisiknya panik. Seketika Laras berlari masuk ke rumah. Ia mencari sang ayah, yang tengah berbicara dengan ajudan. Ayah, tadi pria yang datang itu, namanya Andra kan? Ya, si gelandangan itu, seru Jenderal Arman. Sudah lupakan saja. Mana mungkin dia datang melamar, dengan tampang begitu. Tapi aku kenal dia. Ya, aku pernah satu kelompok kuliah dengannya. Jenderal Arman mengernyit. Apa kamu bercanda? Kamu mau bilang pria kotor itu pernah sekolah tinggi? Laras menggeleng. Aku nggak tahu kenapa dia datang seperti itu, tapi aku yakin dia bukan orang sembarangan. Yah, tatapannya tidak seperti orang biasa. Sang jenderal menghembuskan napas keras, lalu mengangkat tangannya. Sudahlah, lupakan soal itu.
Minggu depan kamu akan dikenalkan pada Letnan Kolonel Ivan. Dia anak sahabatku dari militer. Ganteng, gagah, dan sudah jelas masa depannya. Laras hanya diam, tapi di dalam hatinya kegelisahan tumbuh semakin besar. Siapa sebenarnya Andra sekarang? Dan kenapa dia datang dengan penampilan seperti itu? Suasana ruang tamu rumah Jenderal Soekarta malam itu benar-benar menegangkan. Semua mata tertuju pada satu sosok. Andra yang masih dengan pakaian lusuh, wajah polos dan sepasang sandal jepit yang bahkan tampak sudah usang. Laras duduk dengan wajah bingung. Ia sama sekali tak tahu Andra akan datang malam itu, apalagi membawa niat sebesar ini. Melamarnya. "Apa kau serius?" tanya Jenderal Soekarta dengan nada mencibir. Kedua tangannya disilangkan di dada. Andra mengangguk mantap. "Saya mencintai putri Bapak, dan saya ingin melamarnya dengan niat baik, tulus, dan niat untuk membahagiakannya." Tawa meledak di ruangan itu. Bukan tawa bahagia, melainkan ejekan penuh penghinaan. "Kau bahagiakan Laras." Jenderal Soekarta berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah Andra. "Kau pikir jadi menantu seorang jenderal polisi itu main-main? Kau kira kami ini butuh menantu pengemis?" Beberapa keluarga yang ikut hadir tertawa kecil. Sebagian lain hanya tertunduk tidak enak hati. Lara sendiri nyaris tak bisa berkata apa-apa. Ia memang mengenal Andra sebagai pria sederhana yang baik hati, sopan, dan selalu mendahulukan orang lain. Tapi hari ini, ia seperti melihat sosok lain. Seseorang yang berani mengambil langkah gila. "Saya memang tidak membawa kekayaan malam ini. Tidak membawa mobil mewah atau pakaian mahal. Tapi saya membawa niat baik. Saya ingin menikahi Laras bukan karena status atau jabatan, tapi karena saya mencintainya dengan tulus." "Cinta tidak cukup, dasar bodoh," bentak Jenderal Soekarta. "Saya sudah janjikan Laras pada anak kolega saya. Setidaknya, dia punya bisnis, rumah, mobil, sedangkan kau sobek, rambut acak-acakan, wajah lusuh. Jangan bikin malu keluarga kami." Andra tetap diam, tidak terpancing emosi. Ia menunduk hormat. "Kalau begitu saya pamit, maaf sudah mengganggu," katanya perlahan, lalu berjalan keluar tanpa membantah. Laras spontan berdiri. "Andra, tunggu." Tapi ayahnya menahan diam. "Kalau kau kejar laki-laki kere itu, kau bukan anakku lagi." Laras membeku, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Tapi ia terlalu takut. Ia hanya bisa melihat punggung Andra perlahan menghilang di balik gerbang. Malam itu, suasana rumah Jenderal Soekarta kembali sepi. Tapi ada keganjilan yang tidak disadari siapapun. Andra tidak pergi karena kalah. Ia hanya mundur selangkah untuk loncatan besar yang tak mereka duga. Keesokan harinya, dunia kerja kembali berjalan seperti biasa. Tapi di balik rutinitas itu, sebuah undangan rapat besar disebar ke banyak bank dan institusi keuangan. Lokasinya Hotel Bintang L di pusat kota. Tamu kehormatan Direktur Utama PT Bank Mega Nusantara yang ternyata baru saja kembali dari cuti panjang luar negeri. Danra Kepala Cabang Jakarta yang sempat curiga selama ini karena posisi Direktur Utama seolah tak terdengar kabarnya, akhirnya mengerti semuanya setelah menerima pesan langsung. "Saya kembali siapkan segalanya untuk pertemuan besok. Jangan bocorkan siapapun soal saya." Andra. Sementara itu di rumah Jenderal Soekarta, Laras termenung. Ia membuka galeri ponsel, melihat foto-fotonya bersama Andra. Senyum Andra, kepeduliannya, perhatian-perhatian kecil yang tak pernah bisa ditiru laki-laki manapun. "Apa aku salah menilainya?" "Ya," bisiknya pada diri sendiri. Namun, semua kebimbangan itu akan terjawab esok hari, karena dunia mereka akan dibalikkan dalam satu hari dengan cara yang tak terduga. Ruang ballroom Hotel Grand Sentosa pagi itu dipenuhi orang-orang penting, pejabat perbankan, investor asing, dan para eksekutif dari berbagai instansi keuangan. Acara yang bertajuk Transformasi Perbankan Digital Nasional ini menjadi pusat perhatian nasional. Seluruh tamu undangan mengenakan jas elegan, berdiri dengan percaya diri, dan membicarakan angka triliunan rupiah. Di antara para tamu terlihat sosok Dandra, Kepala Cabang Bank Mega Nusantara Jakarta,
duduk di baris depan. Wajahnya tampak tegang. Ia tahu, hari ini sang direktur utama akan muncul untuk pertama kalinya secara publik. Bahkan sebagian besar orang belum tahu seperti apa wajahnya. Selama ini pemilik sah bank itu selalu menyamar, merahasiakan identitasnya dari publik, termasuk dari sebagian besar stafnya. Tepat pukul 90.00, MC naik ke panggung. Hadirin yang terhormat, mari kita sambut Direktur Utama dan pemilik saham terbesar Bank Mega Nusantara. Pria muda yang akan membawa revolusi besar dalam dunia perbankan nasional, Tuan Andra Pradipta. Semua mata langsung menoleh ke panggung, dan suasana langsung membeku. Seorang pria muda mengenakan jas hitam sederhana tapi rapi, melangkah naik ke atas panggung. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih, percaya diri. Dan ya, sebagian orang mulai sadar, pria itu tak lain adalah Andra. Si pria lusuh yang kemarin datang melamar Laras di rumah Jenderal Soekarta. Dandra yang duduk di kursi VIP langsung terperanjat, mulutnya terbuka, tangan gemetar. Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Banyak yang terkejut. Banyak pula yang baru sadar bahwa pria yang selama ini mereka anggap orang biasa, ternyata pemilik kerajaan keuangan bernilai triliunan rupiah. Andra berdiri di podium. Sorot matanya tajam, suaranya mantap. Saya hanyalah anak muda yang percaya bahwa sistem bisa dibenahi dari dalam. Dan kadang untuk mengetahui kondisi paling jujur dari lingkungan kerja kita harus turun langsung, bahkan menjadi gembel jika perlu. Beberapa orang tertawa, tapi segera bungkam ketika Andra melanjutkan. Saya tidak pernah malu menjadi orang biasa, karena nilai manusia bukan dari pakaian atau jabatan, tapi dari prinsip dan niatnya. Tepuk tangan meriah langsung bergemuruh. Bahkan beberapa pejabat yang tadinya duduk angkuh, kini berdiri dan bertepuk tangan sambil mengangguk hormat. Sementara itu, di rumah Jenderal Soekarta, Laras duduk termenung di sofa, memandangi televisi yang baru saja menyiarkan liputan langsung dari acara itu. Wajahnya pucat, tangannya menutupi mulut, nyaris tak percaya. Itu Andra, gumamnya. Jenderal Soekarta yang duduk di sebelahnya hanya bisa terdiam. Tatapan matanya kosong, wajahnya mengeras. Ia terlihat terpukul bukan karena marah, melainkan malu. Tak lama, suara bel rumah berbunyi. Salah satu ajudan membukakan pintu, dan mendapati seorang kurir datang, membawa kotak undangan eksklusif berlogo emas. Untuk Jenderal Soekarta dan keluarga, kata sang kurir menyerahkan kotak itu. Jenderal membukanya, di dalamnya undangan resmi makan malam dari Andra Pradipta, pemilik Bank Mega Nusantara, untuk silaturahmi keluarga besar di kediaman pribadinya yang megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Di pojok undangan tertulis, "Saya mungkin datang sebagai orang musuh Pak Jenderal, tapi saya tak pernah datang tanpa kehormatan." Malam harinya, Jenderal Soekarta datang bersama Laras dan istrinya ke kediaman Andra. Rumah itu seperti istana, halaman luas, taman pribadi, dan bangunan 3 lantai bergaya modern klasik. Mobil-mobil mewah terparkir di garasi. Para staf menyambut dengan hormat. Ketika mereka masuk, Andra sendiri yang menyambut di depan pintu. "Selamat datang Pak Jenderal," katanya dengan senyum tenang. Kali ini mengenakan batik eksklusif dan sepatu kulit mahal. Jenderal menunduk sedikit, berusaha menyembunyikan rasa malu. Ia bahkan tak mampu menatap Andra langsung Laras. Di sisi lain menatap Andra penuh campur aduk. Kagum, bersalah, dan kehilangan. "Andra, kenapa tidak bilang dari awal? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Laras pelan. Andra tersenyum tipis. "Karena jika aku datang sebagai direktur, kamu hanya akan mencintaiku karena status. Aku ingin tahu siapa yang mau menerima aku meski datang dengan sendal jepit." Laras terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum ia bisa menjawab, seseorang keluar dari dalam ruangan. Seorang wanita muda cantik, sederhana tapi elegan. Ia menghampiri Andra dan menggamit lengannya penuh manja. "Andra, semua tamu sudah datang," katanya lembut.
Ayo kita sambut mereka bersama. Andra mengangguk lalu memperkenalkan. Pak Jenderal, ini istri saya, Nia. Wanita yang mencintaiku tanpa pernah bertanya berapa saldo di rekeningku. Laras terpaku. Dunianya runtuh. Bukan karena Andra telah menikah, tapi karena dia sadar ia sudah kehilangan pria terbaik yang pernah datang ke dalam hidupnya. Cerita ini mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh penampilan luar, jabatan atau status sosial, melainkan oleh ketulusan hati, integritas, dan tindakan nyata. Seringkali orang yang tampak biasa justru menyimpan kemuliaan luar biasa yang hanya bisa dilihat oleh mata yang jernih dan hati yang rendah hati. Jangan cepat menilai atau meremehkan seseorang hanya karena ia tampak sederhana. Karena bisa jadi dia adalah orang yang paling berarti dan paling berharga dalam hidup kita.